Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 70. Semula Joko Galing meronta-ronta dan memaki-maki ketika dia dilarikan di atas kuda oleh Satyabrata. Akan tetapi Satyabrata diam saja dan pegangan tangan kirinya membuat anak itu tidak mampu banyak meronta lagi. Setelah semua usaha perlawanannya tidak ada gunanya, Joko Galing yang memiliki kecerdikan maklum bahwa tidak ada artinya kalau dia melawan. Dia lalu duduk di atas punggung kuda, di depan penculiknya itu dengan tenang, tidak memaki atau mencoba untuk meronta lagi. Satyabrata merasa senang dan dia pun tidak lagi menekan pundak anak itu dengan tangan kirinya. Kuda dilarikan dengan cepat dan baru berhenti setelah malam tiba. Karena malam tiba ketika mereka masih berada di tengah jalan, jauh dari kota atau desa, Satyabrata berhenti di kaki sebuah bukit, di bawah sebatang pohon johar besar yang tumbuh dekat sebatang anak sungai yang airnya bersih. Tanpa bicara dia menurunkan Joko Galing dari atas kuda, lalu mengumpulkan ranting pohon dan rumput kering, membuat api unggun karena di situ terdapat banyak nyamuk dan mimik yang amat mengganggu. Joko Galing merasakan juga gigitan nyamuk, maka dia menghampiri api unggun dan duduk dekat api unggun, berhadapan dengan Satyabrata. Anak ini mulai memperhatikan keadaan laki-laki itu. Sekarang dia mendapat kesempatan untuk mengamati orang itu. Seorang laki-laki yang agaknya sedikit lebih tua daripada ayahnya. Tubuhnya tinggi tegap mengenakan pakaian dari kain tebal berwarna biru. Kakinya memakai sepatu kulit yang menutupi kaki sampai ke betis, berwarna hitam mengkilat. Rambutnya berombak dan indah, wajahnya tampan dan matanya tampak aneh, agak kebiruan. Joko Galing pernah mendengar cerita ayah ibunya tentang bangsa Belanda yang berkulit bule dan bermata biru bahkan ada yang rambutnya kuning. Orang ini kulitnya tidak bule walaupun cukup putih. Rambutnya yang berombak itu pun hitam seperti rambutnya sendiri. Hanya matanya memang agak kebiruan, tidak biru benar. Satyabrata juga memperhatikan Joko Galing dan hatinya merasa senang. Anak ini mirip benar dengan Muryani. Dia mengeluarkan bungkusan dari buntalan pakaian yang tadi digendongnya. Ternyata bungkusan itu berisi sepotong besar roti. Dia membagi roti itu menjadi 2 potong lalu menyodorkan yang sepotong kepada Joko Galing. Anak itu menerimanya dan tanpa berkata-kata lalu keduanya makan roti. Rasanya asin manis, enak bagi Joko Galing, maka dimakannya roti itu sampai habis. Satyabrata mengeluarkan sebuah botol dan mendekatkan botol itu ke mulutnya lalu dia minum beberapa teguk, lalu menyerahkan botol yang berwarna hijau itu kepada Joko Galing. Anak itu pun menerimanya dan meniru perbuatan penculiknya, minum isi botol. Wah, enak sekali rasanya, terasa air jeruk yang manis. Apakah engkau seorang Belanda? Joko Galing bertanya sambil menatap mata yang kebiruan itu, yang baginya tampak aneh ketika mata itu terkena sinar api unggun. Mendengar pertanyaan ini, Satyabrata tersenyum dan wajahnya memang masih tampan ketika dia tersenyum. Ibuku seorang Jawa, seperti juga ibumu. Engkau mengenal ibuku? Tentu saja, juga ayahmu. Aku mengenal baik. Parmadi dan Muryani, terutama sekali Muryani. Joko Galing menjadi semakin berani. Penculiknya ini sikapnya lembut, tidak kasar seperti penjahat. Siapakah namamu, Paman? Namaku Satyabrata. Ayah ibumu, terutama ibumu, mengenal aku dengan baik. Kalau benar Paman merupakan kenalan baik ayah ibuku, mengapa Paman sekarang menculikku? Tanya Joko Galing penasaran sekali. Satyabrata menghela napas panjang. Apa yang terjadi sekarang ini adalah kesalahan Parmadi, akibat dari perbuatannya menyakitkan hatiku. Ketahuilah. Siapa sih namamu? Namaku Jaka Galing. Nama yang bagus. Nah, dengarlah. Dahulu, ketika ibumu Muryani itu masih gadis, ia adalah pacarku. Kami saling mencinta dan ia tentu menjadi istriku yang tercinta kalau tidak muncul Parmadi yang merampas Muryani dariku. Ayah merampas ibu dari Paman? Apa maksud Paman? Parmadi muncul, merayu dan menggunakan guna-guna sehingga Muryani tergila-gila kepadanya, melupakan dan meninggalkan aku, lalu menjadi istri Parmadi. Hening sejenak.
Joko Galing yang baru berusia 6 tahun itu tentu saja tidak mengerti benar apa yang diceritakan Satya Brata itu. Akan tetapi mengapa sekarang paman menculik aku? Apa hubungannya dengan cerita paman tadi? Aku akan menuntut hakku. Muryani harus menjadi istriku karena aku adalah pria yang pertama kali dicintanya dan sampai sekarang aku masih sangat mencintanya. Ia harus menjadi istriku. Karena itu membawamu agar Muryani mau menjadi istriku. Kita bertiga hidup berbahagia menjadi sebuah keluarga. Joko Galing mengerutkan alisnya. Akan tetapi, bagaimana dengan ayah? Biar tahu rasa dia. Sudah belasan tahun lamanya dia menjadi suami Muryani yang sebetulnya harus menjadi istriku. Kalau dia hendak menghalangi niatku ini, dia akan kubunuh. Joko Galing melihat betapa mata yang kebiruan itu mengeluarkan sinar aneh dan mendorong mengerikan. Akan tetapi dia tidak takut. Jati anak kecil ini panas dan marah sekali mendengar ibunya hendak dipaksa menjadi istri Satya Brata dan ayahnya hendak dibunuh. Enak saja engkau bicara. Jangan harap engkau akan dapat membunuh ayahku. Engkau tidak akan mampu menandinginya, bahkan kalau engkau berani melawannya, engkaulah yang akan mati. Ayahku adalah seorang yang sakti mandraguna, terkenal sebagai si seruling gading. Tiba-tiba Satya Brata tertawa dan Joko Galing merinding, meremang bulu tubuhnya, karena ngeri. Dia pernah melihat seorang gila dan seperti itulah tawanya. Seperti bukan tawa manusia, melainkan tawa hantu dalam dongeng. Hehehe. Lihat kelelawar terbang itu. Dia menuding ke atas. Joko Galing memandang ke atas. Ada beberapa ekor kelelawar terbang di atas pohon. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang mengejutkan hati anak itu. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Dar. Dua ekor kelelawar itu jatuh dengan tubuh pecah dihantam peluru. Joko Galing memandang dan melihat Satya Brata sambil terkekeh memegang sebatang pistol yang masih berasap. Nah, apa artinya kesaktian Parmadi menghadapi pistolku ini? Dan aku mahir menggunakan 2 buah pistol. Kini tangan kirinya meraih ke pinggang, lalu dengan kedua tangan masing-masing memegang sebuah pistol, beberapa kali dia menembakkan pistolnya ke atas. Dar. 2 buah pistol itu memuntahkan bunga api dan mengepulkan sedikit asap. Dengan cepat kedua tangan Satya Brata bergerak dan senjata api itu telah kembali ke pinggangnya. Joko Galing memang pucat melihat kehebatan ini, juga terkejut oleh suara ledakan-ledakan nyaring, akan tetapi dengan muka angkuh dia berkata, "Ayahku memiliki kekebalan. Tidak takut senjata apimu." Hehehe. Kalau pistolku berpeluru emas, ayahmu tidak akan mampu menahan dengan kekebalan. Dan selain pistol-pistol ini, lihat, apakah Parmadi lebih sakti daripada aku? Satya Brata bangkit berdiri lalu dengan kedua kaki terpentang dan kedua lutut ditekuk dia lalu mendorong kedua tangannya ke arah sebatang pohon yang tumbuh dalam jarak 2 tombak di depannya. Hei! Mulutnya membentak. Hawa yang dahsyat menyambar ke arah batang pohon sebesar tubuh manusia itu. Wutut. Braak. Pohon itu tumbang, mengeluarkan suara berisik, tidak kuat menahan aji pukulan Margopati yang dilakukan dengan tenaga sakti yang amat dahsyat. Hehehe, apa Parmadi mampu menahan tembakan pistol dan pukulanku tadi? Satya Brata tertawa-tawa. Biarpun hatinya berdebar menyaksikan kehebatan Satya Brata, namun Joko Galing memang memiliki ketabahan luar biasa. Dia tidak mengenal takut dan sama sekali tidak cengeng. Belum tentu Andika akan dapat mengalahkan ayahku. Dan ada satu hal lagi yang Andika lupakan, Paman Satya Brata. Apa itu? Bagaimanapun juga, ibuku dan aku sudah pasti tidak sudi menjadi istri dan anakmu. Satya Brata mengerutkan alisnya dan mukanya yang tampan bersih itu berubah kemerahan, matanya yang bersinar aneh itu semakin mencorong karena marah. Dia tidak tersenyum atau tertawa lagi. Begitukah pendapatmu? Kita sama lihat saja nanti. Muryani harus dan pasti mau menjadi istriku kalau ia menghendaki kamu selamat dan hidup. Kalau ia menolak, aku akan meledakkan kepalamu dengan peluru pistolku. Mendengar ancaman yang mengerikan terhadap ibu dan ayahnya itu, Joko Galing marah sekali. Lebih baik mati sekarang agar dia jangan dipergunakan untuk memaksa ibunya menjadi istri orang jahat ini, tekadnya. Keparat kau! Iblis jahat kau!
Setelah berkata demikian, Joko Galing melompat dan menyerang Satya Brata dengan nekat, menggunakan kedua tangan dan kepalanya